Annyeonghaseyo yorobun. Kali ini mari kita mengetahui partikel-partikel yang ada dalam bahasa Korea. Partikel-partikel dalam bahasa Korea ini posisinya menempel pada kata benda. Kata benda itu bukan hanya suatu benda yang berwujud, tapi bisa juga berupa nama, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Kalau dalam ilmu nahwu bahasa Arab itu seperti isim. Ada isim asmo, isim isyarah, isim dhamir, isim zaman, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita menuju ke partikel yang pertama, yaitu ada partikel subjek dan objek. Partikel subjek ini ada i atau en dan ke atau nen. Yang i atau en ini untuk kata yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan yang ke atau nen ini untuk kata yang berakhiran huruf vokal. Kemudian partikel objek, yaitu ada el dan rel. Yang el ini untuk kata yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan yang rel ini untuk kata yang berakhiran huruf vokal. Kita langsung ke contohnya. Tongsengi byonjirel soyo. Adik menulis surat. Tongsengi ini sebagai subjek. Nah, i di sini merupakan partikel dari subjek. Karena tongseng ini berakhiran huruf iyang atau konsonan, maka tambahnya yang i. Tongsengi. I ini menempel pada kata benda. Kemudian byonjirel ini sebagai objek. Nah, rel ini merupakan partikel dari objek. Karena byonji ini berakhiran huruf vokal i, maka tambahannya yang rel. Ini huruf vokal. Dan soyo ini sebagai predikat. Soyo ini berasal dari kata seda. Karena saya jadikan informal, maka jadinya soyo. Bagi yang belum tahu perubahan informal atau formal, silahkan bisa cek link yang ada di deskripsi ini. Jadi susunannya seperti ini: subjek, objek, predikat. Kalau dalam bahasa Indonesia yaitu SPO. Karena di sini saya tidak memakai keterangan, maka boleh SPO. Kalau di Korea SOP. Oke, saya rasa teman-teman sudah tahu partikel subjek dan objek. Sekarang kita lanjut ke partikel keterangan, yaitu ada e. Nah, e ini memiliki beberapa arti. Yang pertama memiliki arti ke, dengan catatan jika diikuti kada atau yang memiliki arti pergi. Contohnya, 아버지가 사무실에 갑니다. Bapak pergi ke kantor. 아버지가 ini sebagai subjek karena ada partikel ke. Kemudian samusire, nah ini sebagai keterangan karena ada partikel e. Partikel ini menempel pada kata benda. Nah, samusil ini merupakan kata benda yang berupa tempat. Kemudian 갑니다 ini merupakan formal dari kada yang artinya pergi. Ini sebagai predikat. 아버지 bapak, 갑니다 pergi, 사무실에 ke kantor. E ini kita artikan ke karena diikuti kada ini. Oke, jadi susunannya SKP, subjek keterangan predikat. Kalau di Indonesia subjek predikat keterangan. Kemudian e ini memiliki arti yang kedua, yaitu di, dengan catatan jika diikuti oda, itta, dan opta. Contohnya, 할머니가 집에 있습니다. Nenek ada di rumah. 할머니 ini sebagai subjek, 집에 ini sebagai keterangan karena ada partikel e ini, dan 있습니다 ini sebagai predikat. 있습니다 ini dari kata itta, termasuk di sini. Nah, jika e ini diikuti dengan itta, maka e ini diartikan di. 할머니 nenek, 있습니다 ada, e di cip rumah. Oke, semoga paham. Kemudian e ini memiliki arti lagi, yaitu pada, dengan catatan jika diikuti keterangan waktu. Contohnya, 동생이 6시에 일어나요. Adik bangun pada jam 6. 동생이 ini sebagai subjek karena ada partikel i. Kemudian 6시에 ini sebagai keterangan karena ada partikel e ini, partikel keterangan. Dan 일어나요 ini sebagai predikat. Ini informal dari kata 일어나다, artinya bangun. Adik bangun pada si jam 6. Bagi yang belum bisa membaca jam, silahkan bisa cek link yang ada di deskripsi ini. Jadi e ini kita artikan pada karena diikuti dengan keterangan waktu. Ini jam 6. Ini merupakan keterangan waktu.
Dan yang terakhir, e ini memiliki arti yaitu per, dengan catatan jika diikuti satuan. Contohnya, Omonika il kilograme saguarel samnita. Ibu membeli apel per 1 kilogram. Omonika ini sebagai subjek karena ada partikel K. Kemudian il kilograme ini sebagai keterangan karena ada partikel E ini. Saguarel ini sebagai objek karena ada partikel rel. Dan samnida ini sebagai predikat. Samnida ini bentuk formal dari kata sada yang artinya membeli. Jadi E ini jika diikuti satuan maka E nya diartikan per. Jadinya ibu langsung ke belakang membeli apel per 1 kilogram. Il ini 1 kilogram. Jadi satuan kilogram ini menggunakan angka Sino Korea. Bagi yang belum tahu angka Sino Korea, silahkan bisa cek link yang ada di deskripsi ini. Oke, semoga paham. Kemudian partikel keterangan selanjutnya yaitu ada eso. Ini juga memiliki beberapa arti. Yang pertama memiliki arti dari, dengan catatan jika diikuti kada atau oda. Contohnya, 저는 인도네시아에서 왔습니다. Saya datang dari Indonesia. 저는 ini sebagai subjek, Indonesia에서 sebagai keterangan karena ada partikel eso, dan 왔습니다 ini sebagai predikat. 왔습니다 ini bentuk lampau atau past tense karena ada sangsiot. Bagi yang belum tahu bentuk lampau, silahkan bisa cek link yang ada di deskripsi ini. Kemudian wa ini dari kata oda. Nah, jika eso ini diikuti dengan oda, maka eso ini diartikan dari. Saya telah datang atau datang dari Indonesia. Oke, kemudian eso ini bisa juga berarti yaitu di, dengan catatan jika diikuti selain kada atau oda. Contohnya, Hanani sojomeso 책을 삽니다. Hanan membeli buku di toko buku. Hanan ini sebagai subjek karena ada partikel i. Kemudian sojomeso ini sebagai keterangan karena ada partikel eso ini. Kemudian 책을 ini sebagai objek karena ada partikel l. Dan samnida ini sebagai predikat. Nah, eso ini tidak diikuti kada atau oda, dan di sini diikuti sada. Jika tidak diikuti kada atau oda, eso ini diartikan di. Hanan membeli buku di toko buku. Oke, semoga paham. Kemudian selanjutnya ada partikel keterangan lagi yaitu ro atau ero. Yang ro ini untuk kata yang berakhiran huruf vokal, atau jika berakhiran huruf riel maka rielnya hilang. Dan ero ini untuk kata yang berakhiran huruf konsonan. Ro atau ero ini memiliki arti yaitu yang pertama menggunakan, dengan catatan jika diikuti alat. Contohnya, 저는 숟가락으로 먹어요. Saya makan menggunakan sendok. 저는 ini sebagai subjek, 숟가락으로 ini sebagai keterangan karena ada ero, dan 먹어요 ini sebagai predikat. Jadi ero ini jika diikuti dengan alat yaitu 숟가락 artinya sendok, maka ero ini diartikan menggunakan. Saya makan menggunakan sendok. Kemudian ro atau ero ini juga memiliki arti yaitu ke atau di, dengan catatan jika diikuti arah atau letak. Contohnya, 화장실은 왼쪽으로 있습니다. Toilet ada di kiri. 화장실은 ini sebagai subjek, 왼쪽으로 sebagai keterangan karena ada ero, dan 있습니다 ini sebagai predikat. Nah, ero ini diikuti arah. 왼쪽 artinya kiri. Jadi ero ini diartikan di. Toilet ada di kiri. Oke, semoga paham. Selanjutnya masih ada partikel keterangan lainnya, yaitu yang pertama ada ege atau hante atau ge. Ketiganya ini artinya kepada. Kemudian egeso atau hanteso, ini artinya dari. Kemudian ada na atau ina. Yang na ini untuk kata yang berakhiran vokal, sedangkan yang ina ini untuk kata yang berakhiran huruf konsonan, artinya atau. Selanjutnya rang atau irang. Sama, rang ini untuk kata yang berakhiran vokal, sedangkan irang ini untuk kata yang berakhiran konsonan, artinya dan atau dengan. Kemudian hago artinya dengan, mada setiap, wa atau gua artinya dan atau dengan, man hanya, boda daripada, eso kaji dari, sampai, dalam kurung jarak tempat.
Kemudian buto kaji artinya sejak, sampai, dalam kurung jarak waktu. Selanjutnya do atau to artinya juga. Ceil kajang artinya yang paling. Kemudian cem artinya kira-kira. Modu artinya semua. Dan ei artinya nya, dalam kurung kepemilikan. Semua ini akan saya jelaskan lagi nanti kapan-kapan. Yang penting kita tahu dulu ini artinya seperti ini, dan ini merupakan partikel dari keterangan. Oke, sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa klik like, share, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.